Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pertama yang dialami oleh Kiai Haji Ahmad Masdukie Mahfudz. Tiap menerima aduan masalah dari masyarakat, ia selalu berwasiat untuk membaca shalawat, minimal 1000 kali setiap hari dan 10.000 kali setiap malam Jumat. Suatu ketika, ia mendapat gangguan jin di sebuah masjid tempat belajarnya. Sehingga selama 3 hari Masdukie muda merasa ingin banyak makan, tapi anehnya tidak bisa buang hajat. Di hari keempat, tubuhnya pun sangat panas dan saat itu juga beliau berpesan kepada adiknya. "Dek, nanti kalau aku mati, tolong jangan bawa pulang jenazahku ke Jepara, tetapi dikuburkan di Jogja saja," pinta Kiai yang meninggal pada 1 Maret 2014 ini kepada sang adik. Kiai Masdukie datang ke Jogja berniat untuk mondok. Beliau khawatir syahidnya hilang jika meninggal di Jogja namun jenazahnya dimakamkan di Jepara. Sontak saja kondisinya semakin khawatir. Maka diajaklah sang kakak menemui seorang kiai. "Mari kita pergi ke kiai itu, kiai yang mas biasa ngaji di hari Ahad." Kiai Masdukie menerima ajakan adiknya. Pergilah beliau bersama adiknya dengan naik becak dan sampai di rumah Pak Kiai yang dimaksudkan pada pukul 1 malam. Ketika beliau datang, pintu rumah Pak Kiai masih terbuka. Tentu tengah malam itu sang tuan rumah sudah tidak melayani tamu, karena sejak pukul 10 malam adalah waktu khusus Pak Kiai untuk ibadah kepada Allah. Karena Masdukie muda yang datang di tengah malam dengan keadaan berusaha, Kiai pun mempersilahkan melihat Masdukie muda beristirahat di rumah. Masdukie muda pun tertidur di rumah Kiai itu. Baru beberapa jam di rumah Kiai, tepatnya pukul 3 malam, beliau terbangun karena merasa ingin buang hajat. Setelah itu, rasa sakit dan panas yang dirasakan sedikit hilang. Pada pagi hari, beliau yang masih panas bertemu dengan Pak Kiai. "Pak Kiai, saya sakit." Bukannya merasa iba, Pak Kiai hanya tersenyum. Dan anehnya, rasa panas yang dia rasakan hilang seketika itu. Ternyata penyakit yang selama ini Masdukie rasakan, bukanlah penyakit medis. Karena penyakitnya bukan penyakit medis, Pak Kiai pun berpesan agar Masdukie muda selalu mengamalkan sholawat sedikitnya 1000 kali dalam sehari. Dan ia tidak diperbolehkan untuk membaca ataupun membuka buku apapun. Padahal, 2 minggu lagi Masdukie muda akan melaksanakan ujian sekolah. Lantas hal itu membuat Masdukie bingung. Tapi Pak Kiai berusaha meyakinkan Masdukie, bahwa apapun yang akan, telah, atau sedang terjadi tidak lain atas kehendak Allah. "Berdoa saja, agar kamu bisa mendapatkan nilai yang bagus saat ujian nanti," ujar Pak Kiai. Ujian bahasa Jerman pun dilaksanakan. Setelah mengikuti ujian bahasa Jerman, Masdukie muda dipanggil oleh guru bahasa Jerman. Katanya nilai ujian Masdukie sangat rendah. Ia hanya mendapat nilai 3 dan harus mengikuti remedi untuk memperbaiki nilainya. Tapi lebih seminggu, ia belum mendapat panggilan dari guru bahasa Jerman. Karena hal itu, Masdukie pun menemui guru dan menanyakan remediannya. Anehnya Pak Guru tersebut malah menyangkal. Pak Guru bilang, Masdukie mendapat nilai 8. Jadi mengapa harus remedi? Subhanallah, dari nilai angka 3, karena sholawat, akhirnya mingkem menjadi angka 8. Setelah itu, beliau tidak pernah meninggalkan membaca sholawat. Itulah satu pengalaman sholawat Kiai Haji Masdukie Mahfudz saat muda. Masya Allah, semoga kita menjadi salah satu bagian dari mereka yang akan Allah mudahkan dalam setiap urusan kehidupan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.